Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2634 adegan yang berbeda. Berbicara tentang Li Fugui. Setelah melangkah ke Gunung Matahari lagi, dia mengambil langkah tegas dan berjalan menuju Istana Matahari di depannya. Setelah datang di depan kedua unicorn ini lagi, Li Fugui berhenti dan berkata kepada kedua kilin itu sambil tersenyum. Aku Li Fugui, dan aku datang untuk memberi penghormatan kepada Ratu Iblis. Kalian berdua sebaiknya berhenti menatapku. Apakah kalian berencana untuk menangkapku? Atau apakah kalian berencana untuk menghalangi jalanku? Li Fugui berpikir dia pasti akan dihentikan oleh dua kilin di pintu. Tetapi yang tidak dia duga adalah, setelah mendengar perkataannya, kedua kilin itu memalingkan muka mereka dengan pandangan meremehkan, seolah-olah mereka sama sekali tidak berniat untuk menatapnya. Lihat situasi ini, Li Fugui tertegun sejenak. Dia menatap kedua kilin di depannya dengan sedikit ketidakpahaman dan bertanya, kalian berdua benar-benar tidak berniat menghentikanku. Kilin tergeletak di tanah, tanpa niat untuk memperhatikan Li Fugui. Li Fugui terhibur oleh pemandangan di hadapannya. Saat ia berjalan menuju pintu, ia tampak berbicara kepada dirinya sendiri, "Yah, aku melebih-lebihkan diriku sendiri." Sambil berbicara, Li Fugui berjalan memasuki gerbang istana di depannya. Setelah memasuki pintu, Li Fugui melihat tembok di depannya. Di atasnya terlukis pola-pola cerah dan berwarna-warni yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dari kejauhan, pola-pola ini tampak seperti awan keberuntungan, tetapi jika dilihat dari dekat, pola-pola ini tampak seperti semacam jimat. Li Fugui menatap dinding layar selama sekitar 7 atau 8 detik. Lalu berjalan mengelilinginya dan menuju halaman kedua. Halamannya kosong, tetapi halamannya sangat bersih, seolah-olah seseorang baru saja mencucinya dengan air. Di taman di kedua sisi halaman, berbagai bunga cerah bermekaran, termasuk peoni, peoni herba, dan bahkan bunga plum. Singkatnya, bunga-bunga yang hanya dapat dilihat pada musim yang berbeda semuanya dapat dilihat di sini. Sebelum Li Fugui menyadarinya, dia telah tiba di halaman kedua. Berdiri di tengah halaman, Li Fugui berteriak keras kepada orang-orang di sekitarnya, "Apakah ada orang di sana?" Suara itu bergema di halaman, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Li Fugui mengerutkan kening, berpikir kalau ini adalah tempat tinggal Ratu Iblis, jadi tidak adakah pelayan yang melayaninya. Dengan penuh keraguan, Li Fugui memperlambat langkahnya dan terus bergerak maju. Ketika ia melewati pelataran kedua dan tiba di pelataran ketiga, ia melihat sebuah kolam ikan berbentuk segi 8 di pelataran itu, dengan berbagai ikan bermain di airnya. Ada beberapa sangkar burung yang tergantung di koridor di sebelah kolam ikan. Semua sangkar burung ini terbuat dari rotan. Burung-burung di dalam sangkar berkicau dengan keras sekali. Setelah melihat situasi ini, Li Fugui tidak dapat menahan perasaan tegang di hatinya. Berdasarkan suara-suara yang didengarnya ketika berdiri di sana, dia tahu kalau dia ada di pelataran kedua. Dia pasti bisa mendengarnya. Namun, yang membuatnya heran, dia tidak mendengar apapun saat berada di pelataran kedua tadi. Untuk mengonfirmasikan hal ini, Li Fugui menggosok telinganya, berbalik dan tiba di halaman kedua. Ketika dia berhenti dan mendengarkan dengan saksama, dia mendapati bahwa dia benar. Suara burung yang biasa didengarnya di halaman depan, kurang dari 20 atau 30 meter jauhnya, tak lagi terdengar di sini. Ia teringat kepada bunga-bunga yang baru saja dilihatnya di taman itu.
Kemudian teringat pula kepada kenyataan bahwa di dalam kolam ikan tersebut tidak hanya terdapat ikan air tawar seperti ikan mas, tetapi juga beberapa ikan laut, dan semuanya hidup dalam satu kolam ikan. Li Fugui merasakan dingin di punggungnya. Dia berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu membuka mata langit dan bumi. Saya pikir saya telah jatuh ke sarang monster dan tentu saja dapat merasakan beberapa kondisinya. Tetapi hasilnya adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkannya. Setelah dia membuka mata langit dan bumi, dia menemukan bahwa pemandangan di depannya sama persis dengan apa yang baru saja dia lihat. Bunganya masih bunga yang sama, tanamannya masih tanaman yang sama, dan warnanya masih cerah dan indah. Lihat situasi ini, Li Fugui tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan mata Qian Kun untuk sementara dan kembali ke halaman ketiga. Setelah mengamati dengan saksama dan memastikan tidak ada area lain yang terlalu istimewa di halaman ini, ia terus melangkah maju. Setelah melewati pelataran ketiga dan tiba di pelataran keempat, ia mendapati pelataran ini dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi, di antaranya pinus, cemara, birch, dan beberapa pohon kelapa yang hanya bisa dilihat di hutan selatan. Adegan ini, Li Fugui benar-benar bingung. Saya pikir dia telah berpengetahuan luas sejak dia mulai berurusan dengan klan. Tetapi situasi di sini berbeda dari tempat manapun yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Baru saja, ketika dia berada di halaman kedua, dia tidak bisa mendengar suara dari halaman ketiga. Ketika dia berada di halaman ketiga, dia tidak melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di halaman keempat. Hal yang paling penting adalah, dia sekarang tidak tahu berapa banyak lagi halaman seperti ini yang ada di depannya. Berdiri di hutan, Li Fugui berbalik dan melihat jalan di belakangnya. Ayo kembali, tetapi setelah pikiran ini muncul dalam benaknya, dia merasa sedikit enggan. Aku akhirnya sampai di sini, bukankah terlalu memalukan kalau aku berbalik? Di samping itu, kembali di desa Tianming, para pemimpin semua sekte utama masih menunggunya. Jika dia tidak dapat membawa kembali teknik pembasmi iblis dan mengajarkannya kepada mereka, apakah tanggung jawab untuk memusnahkan seluruh ras iblis benar-benar harus berada di pundaknya saja? Jika dia baru saja mengalahkan 8 iblis abadi, dia mungkin berpikir bahwa jika dia bekerja lebih keras, dia bisa mengalahkan ras iblis. Namun, ketika dia datang ke Gunung Matahari, terutama melangkah ke dalam apa yang disebut Istana Matahari dan melihat pemandangan di depannya, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, mustahil baginya untuk menghancurkan ras iblis sendirian. Dia bahkan tidak bisa memahami rahasia di dalam Istana Matahari, apalagi berurusan dengan Raja Iblis yang akan memimpin klan iblis di masa depan. Berdiri diam, Li Fugui terus menyemangati dirinya dan berusaha sekuat tenaga menenangkan diri sebelum melanjutkan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah melewati halaman keempat dan tiba di halaman kelima, dia melihat bahwa halaman di depannya telah berubah menjadi rumah pertanian yang sangat biasa. Tepat di seberangnya terdapat 3 ruangan utama dengan atap jerami. Ada 2 gubuk beratap jerami di sisi kiri dan kanan, yang seharusnya menjadi ruang penyimpanan dan dapur. Ada beberapa ayam tua, 2 bebek, dan seekor angsa putih besar yang berkokok di halaman. Ketika angsa putih besar itu melihat Li Fugui muncul, ia menjulurkan lehernya dan bergegas menuju Li Fugui. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya dan buru-buru melangkah mundur. Sejujurnya, dia tumbuh di desa Xiaoxi dan sering diajari pelajaran oleh angsa putih besar di desa itu saat dia masih kecil. Jadi ketika Li Fugui melihat benda ini, meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya secara instan, dia masih merasa sedikit takut di dalam hatinya. Tanpa diduga,
Tepat saat ia menghindari serangan angsa putih besar itu, seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun berjalan keluar ruangan di depannya. Gadis itu mengenakan gaun panjang berwarna merah cerah. Kulitnya cerah dan rambutnya diikat dengan jepit rambut. Dia memiliki bahu ramping, bibir merah dan gigi putih, sosok yang anggun dan berjalan seperti berjalan di atas air. Melihat angsa putih besar itu masih mengejar Li Fugui, gadis kecil itu terkikik dan buru-buru berteriak kepada angsa putih besar itu, berhenti mengejar. Ketika angsa putih besar itu mendengar panggilan pemiliknya, ia pun menarik lehernya, bergoyang, dan berjalan menuju gadis kecil itu. Gadis kecil itu melihat ekspresi malu Li Fugui, menutup mulutnya dan terkekeh, berkata, "Ku bilang, kalian bisa datang ke sini dari luar, dan kalian bahkan bisa dikejar oleh angsa putih besarku. Apa kalian begitu takut pada angsa putih besar?" Li Fugui tersenyum pahit. Dengan sedikit malu, ia berkata kepada gadis kecil itu, "Kau tidak tahu, saat aku masih kecil, aku tumbuh di desa, dan banyak keluarga di desa itu memelihara angsa putih besar. Oh, dan anjing kuning besar, dua hal ini meninggalkan bayangan besar di masa kecilku." Tampaknya gadis kecil itu sama sekali tidak takut pada Li Fugui. Dia bahkan berinisiatif mengundang Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sudah di sini, masuklah dan duduklah sambil minum teh." Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan menanyakan namaku?" "Apa yang kulakukan di sini?" Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Apa yang perlu ditanyakan? Tidak peduli siapa namamu, tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan di sini. Haha, kamu di sini sekarang, bukan? Baiklah, cepat masuk. Aku mendengar Kilin memanggil di pintu saat kau masuk tadi. Saya tahu kalau ada tamu yang datang, jadi saya merebus air panas di kamar terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, aku punya pohon teh di kebun belakang rumahku. Bagaimana kalau kamu coba teh buatanku?" Li Fugui bingung. Rasanya seperti mimpi, tetapi mimpi ini begitu nyata. Dengan penuh keraguan, Li Fugui mengikuti gadis kecil itu ke dalam ruangan. Dibandingkan dengan gubuk jin yang di luar penghalang, ada cukup banyak perabotan di ruangan ini. Lagi pula, tampaknya perabot ini tidak diproduksi dari dunia fana. Setiap perabot sebenarnya memancarkan sedikit energi spiritual. Li Fugui berjalan maju dan menemukan kursi untuk diduduki. Gadis kecil itu seperti teman lama Li Fugui. Dia pergi ke kompor di sebelahnya dan mengambil ketel. Lalu dia meletakkan 2 cangkir kristal berisi beberapa lembar daun teh hijau muda di dalamnya. Dia mengambil ketel dan perlahan menuangkan air mendidih ke dalam gelas kristal. Saat air mendidih bersentuhan dengan daun teh, Li Fugui dengan jelas melihat daun teh di depannya berangsur-angsur mengembang. Air mendidih yang awalnya bening dengan cepat berubah menjadi hijau teh, dan samar-samar tercium aroma teh dari udara. Li Fugui melihat situasi ini. Aku tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ini teh yang benar-benar enak. Gadis kecil itu meletakkan ketel, lalu tersenyum dan melihat keluar pintu. Lalu berkata kepada Li Fugui dengan santai, "Kamu mungkin tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang datang menggangguku di sini selama ribuan tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini, ribuan tahun kemudian, aku masih akan melihat manusia sepertimu di sini." Sampai sekarang, Li Fugui hanya berbalik dan menatap gadis kecil di depannya, dan bertanya dengan serius, "Ngomong-ngomong, apakah kamu Ratu Iblis yang legendaris?" Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Ratu Iblis apa? Aku punya namaku sendiri." Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku siapa namamu?"
Gadis kecil itu menatap Li Fugui dengan ekspresi sedikit khawatir. Lalu berbisik, "Jangan takut setelah aku memberitahukan namaku." Li Fugui tertawa dan berkata, "Aku telah bertemu banyak monster dan setan di sepanjang jalan. Bagaimana mungkin aku takut dengan namamu?" Gadis kecil itu lalu dengan tenang mengucapkan namanya, "Namaku Siji." Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata setengah bercanda, "Maafkan saya karena kurang berpendidikan. Tetapi bisakah Anda memberitahu saya apa dua kata untuk putri mayat ini?" Gadis kecil itu menjelaskan, "Mayatnya mayat, wanita cantik itu Ji." Li Fugui bergumam pelan, "Putri mayat, nama ini, haha, siapa yang memberimu nama ini?" Kedengarannya cukup bagus. Gadis kecil itu tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah ribuan tahun, kamu akan menjadi manusia pertama yang mengatakan bahwa namaku bagus." Li Fugui tidak ingin membicarakan topik ini dengan gadis kecil di depannya. Agar dapat kembali secepatnya, dia bertanya pada Siji, "Siji, apakah kamu yakin kamu adalah Ratu Iblis?" Siji berkata, "Lihatlah apa yang kau katakan. Haha, di Gunung Matahari ini, selain aku, siapa lagi yang akan tinggal di sini untuk waktu yang lama?" Li Fugui sedikit bingung. Sebelum datang ke sini, dia membayangkan Ratu Iblis sebagai wanita dewasa dan menawan, seperti Xiao Rongrong. Sekalipun dia tidak semenarik Xiao Rongrong, dia seharusnya seperti penguasa kota Wanhua, dengan aura iblis, kan? Tapi gadis mayat di depanku, bukan saja dia tidak memiliki sedikit pun aura seperti iblis, tetapi dia justru memancarkan kepolosan dan kelucuan tertentu. Demi amannya, Li Fugui bahkan membuka mata langit dan bumi untuk melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa gadis mayat di depannya sebenarnya adalah seorang gadis muda yang masih hidup. Ratu Iblis, mungkinkah ini benar-benar Ratu Iblis yang legendaris? Bagaimana mungkin seorang gadis yang polos dan sederhana bisa menjadi Ratu Iblis di antara ribuan iblis? Melihat Li Fugui menatapnya tanpa berkata apa-apa, Siji tersenyum dan mengingatkannya, "Bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Haha, bagaimanapun juga aku seorang gadis, dan aku merasa sedikit malu saat kamu menatapku seperti itu." Li Fugui benar-benar tercengang. Bagaimana dia bisa memberitahu gadis yang begitu sederhana dan baik hati tentang tujuan kedatangannya ke sini? "Kau tak bisa begitu saja mengeluarkan gulungan rahasia yang kau punya lalu tanpa malu berkata pada gadis itu, 'Ayolah, kakak akan membuatmu berdarah demi menyelamatkan orang-orang.'" Bergantung pada, hanya memikirkan kata-kata ini, Li Fugui ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Setelah Siji selesai berbicara, dia berdiri dan berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku tidak akan menanyakan namamu. Aku akan memanggilmu kakak saja. Kakak, ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu melihat sayur-sayuran dan bunga-bunga yang aku tanam di taman belakang." Li Fugui hampir mengalami pendarahan otak. Kakak, gadis kecil ini terus saja bicara tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan topik. Awalnya ia malu untuk memberitahu orang lain maksud kedatangannya ke sini. Tetapi sekarang setelah mendengar seseorang memanggilnya kakak dengan begitu polos dan tulus, ia pun bingung harus berbuat apa. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya benar-benar harus menjadi binatang demi kemanusiaan? Melihat putri mayat berdiri, berjalan ke pintu, berbalik dan menatapnya dengan penuh harap, Li Fugui hanya bisa menelan ludah dan berdiri serta berjalan ke arah putri mayat. Begitu dia sampai di depan putri mayat, dia mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam telapak tangan Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, mengapa menurutku kamu tampak lebih pemalu daripada aku? Haha, santai saja, jangan khawatir." Bersambung,